didiklah anakmu sesuai zamannya, ya kan. Jadi makanya pendidikan pola orang tua dulu itu tidak bisa masuk ke anak sekarang karena zamannya berbeda, ya kan. Kan kakap di atas bara, Waduh, udah mantun aja lagi nih. hangat sedap dimakan. Nama lengkap Ramli Asmara, mudah diingat, susah dilupakan. Hai, selamat datang di UCAST. Balik lagi bareng aku Yoli, dan hari ini di UCAST kita kedatangan seseorang. Dia merupakan akademisi dan juga seseorang yang sangat-sangat peduli dengan keadaan budaya, pendidikan, dan juga pemuda dan pemudi hari ini. Langsung aja, hari ini ada Pak Ramli. Halo Pak Ramli, apa kabar? Halo Mbak Yuli, alhamdulillah baik, sehat. Kita terima kasih banyak karena di tengah kesibukan Pak Ramli hari ini bersedia datang untuk kita bincang-bincang terkait pemuda hari ini nih. Karena kalau nggak salah Pak Ramli ini sebagai Ketua Bidang Pemuda di LAM Kota Tanjung Pinang dan juga Ketua Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia Kota Tanjung Pinang. Bener ya? Iya benar Mbak Yoli. Nah, pas banget. Jadi kita langsung ngobrol sama orang yang tepat. Nah, tapi Pak Ramli boleh diceritakan sedikit nggak? Ini latar belakang atau mungkin Ramli ini siapa sih gitu? Oke. Jadi kalau ditanya Ramli itu siapa? Ikan kakap di atas bara. Waduh, udah mantun aja Lagi nih. hangat sedap dimakan. Nama lengkap Ramli Asmara, mudah diingat, susah dilupakan. Oh, Nah, itu dia. Anak mantap. nelayan mendayung sampan hendak menangkap ikan tenggiri, wajah tidak terlalu tampan, tapi cewek banyak yang ngantri. Luar biasa. Ini karena saking banyaknya nih Pak organisasi yang Bapak ikutin dan juga saking banyaknya jabatan ataupun yang Bapak pegang ini, jadi sampai bingung kita nih. Iya. Tapi sekarang lagi sibuk untuk itu ya Pak ya, ngajar ya belakangan ini ya. Kalau aktivitas sekarang kebetulan di kampus saya sudah tugas belajar, sedang melanjutkan S3 di Winsuska Riau insya Allah. Jadi dalam 2 tahun, 3 tahun ke depan di kampus off dulu karena sedang tugas belajar, sedang fokus untuk menyelesaikan S3. Ini mohon doanya mudah-mudahan cepat selesai nih Mbak Yoli. Oke, lagi ngambil S3. S3. Kalau boleh tahu lagi ngambil S3 jurusan apa Pak? Saya memang konsennya di bidang pendidikan agama Islam. Jadi S1 saya PAI, S2 saya di Prodi Pendidikan Islam, memang konsentrasinya di manajemen pendidikan Islam. Jadi S3 saya ya masih di rumpun yang sama sih, rumpun tarbiyah ya, rumpun pendidikan. Saya balik lagi di pendidikan agama Islam. Oke, jadi memang adalah seorang akademisi yang fokus pada pendidikan dan juga fokus ke pemudaan. Ini kalau boleh tahu ya, memang fokus kepada pemuda, tapi kan memang seorang akademisi itu harus fokus sama anak-anak didiknya yang memang adalah pemuda dan pemudi ya. Iya betul. Nah, tapi ini bisa sampai aktif di organisasi itu ceritanya seperti apa? Memang kayaknya sejak dulu ya, ketika di mahasiswa itu saya termotivasi lah sama senior-senior itu untuk aktif di organisasi, karena memang saya melihat kawan-kawan yang di organisasi itu lebih cepat kemandiriannya, kemudian dalam hal manajemen waktu lebih bagus ya, relasi juga lebih banyak ya. Jadi memang di organisasi itu seperti yang saya rasakan sendiri, kita lebih cepat untuk berkembang gitu ya. Kalau di bangku kuliah kan oke lah kita dapatkan ilmu sesuai dengan background atau bidang yang kita ambil. Tapi untuk masuk di dunia kerja sebenarnya nggak cukup dengan itu saja. Kita perlu pengalaman, kita perlu relasi, kita perlu bagaimana kita bisa memanajemen orang. Ya paling tidak memanajemen waktu diri sendirilah gitu ya. Kapan kita harus bekerja, kapan kita harus bermasyarakat, dan itu bisa termanajemen semua karena memang pengalaman di organisasi. Nah di kampus saya pernah di Badan Eksekutif Mahasiswa, jadi ketua BEM gitu ya. Kegiatan nasional yang pernah saya ikuti waktu itu pertemuan BEM seluruh Indonesia di Palembang. Nah sebelumnya juga saya aktif di lembaga dakwah kampus. Saya pikir ini juga punya peran penting karena ketika di kampus kan kita cenderung bebas itu ya Mbak ya. Dari kampung merantau gitu kan.
tak dilihat orang tua kan bebas gitu ya. Tapi dengan di lembaga dakwah kampus itu saya punya kontrol di sana. Jadi kita sering buat kajian-kajian keislaman yang membuat kita itu merasa bahwa meskipun kita diberikan kebebasan ketika kuliah, tapi ada hal-hal yang boleh dan hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Nah di LDK itulah saya dapatkan itu. Nah termasuk juga organisasi kedaerahan. Saya dulu di himpunan mahasiswa Tambelan. Nah itu juga membangkitkan jiwa persaudaraan. Akhirnya saya bertemu dengan keluarga saya yang saya tidak pernah tahu. Ternyata saya punya keluarga gitu kan. Itu saya pikir luar biasa sekali pengalaman organisasi itu, sehingga ketika saat ini setelah saya selesai di dunia kampus ya S1, organisasi harus tetap berjalan karena sebagai makhluk sosial kita tidak hidup sendiri ya, kita hidup bermasyarakat dan Allah ciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa itu agar kita saling mengenal, karena amanah kita adalah sebagai khalifah di muka bumi ini. Begitu barangkali Mbak. Oke, itu yang pada akhirnya mendorong Bapak meskipun sudah Iya. selesai dan bahkan sudah tidak menjadi seorang pemuda lagi, tapi masih aktif ya. Kayaknya Di masih muda kayaknya. masih muda. Jadi memang masih aktif berorganisasi. Nah, Insya dan Allah. khususnya memang di bidang pemuda tadi yang masih kita mau angkat. Iya. Nah, tapi Pak, kalau misalnya Bapak lihat pemuda hari ini dibandingkan Bapak saat menjadi seorang pemuda itu gimana tuh? Kalau kita bicara pemuda, Mbak, memang pada pemuda ini memiliki potensi yang sangat luar biasa. Ya, pemuda itu pertama memiliki kuwatul jism, itu kekuatan jasmani. Ternyata orang muda fisiknya lebih baik dibandingkan orang tua, ya kan? Muslim yang kuat lebih dicintai Allah daripada Muslim yang lemah, begitu kan? Nah, kekuatan jasmani inilah dalam catatan sejarah banyak kebangkitan itu dilakukan oleh para pemuda, ya kan? Kemudian juga pemuda itu memiliki kekuatan ruhiyah, ya. Ruhnya lebih kuat pemuda itu. Jadi kalau pemuda yang betul-betul memahami agamanya dengan baik, maka dia akan menjadi ahli ibadah yang luar biasa. Salat tahajudnya gitu kan lebih kuat, ya. Seperti yang dicontohkan Rasulullah. Yang ketiga juga pemuda memiliki kekuatan fikriyah, ya. Pemikirannya itu luar biasa, ide-idenya brilian, ya. Bisa menemukan sesuatu yang baru, bisa merancang sebuah perubahan, bahkan dia bisa mengeksekusi perubahan itu. Nah, dalam catatan sejarah perubahan dunia ini selalu dimotori oleh para pemuda, ya kan. Nah, kekuatan pemuda inilah yang kemudian harus kita perhatikan. Karena jangan sampai nanti kita melahirkan atau menyiapkan generasi muda yang lemah, ya, atau yang kemudian tidak memiliki visi ke depan untuk memperbaiki bangsa, begitu ya. Nah, oleh karena itu Mbak, ketika kita berbicara tentang pemuda ini harus selalu ada proses regenerasi, ya kan. Kalau Bung Karno katakan berikan aku 10 pemuda, maka akan aku goncang dunia gitu ya. Beliau akan rubah dunia. Karena memiliki kekuatan yang luar biasa. Nah, kekuatan luar biasa inilah yang harus kita arahkan, ya. Karena kalau dia tidak diarahkan, maka bukan menjadi kekuatan perbaikan, malah menjadi kekuatan untuk sebuah keburukan, ya kan. Nah, inilah tugas pemimpin kita hari ini, orang-orang hari ini, untuk melahirkan generasi-generasi yang kuat itu. Maka kita harus konsen dengan wadah-wadah yang ada, organisasi-organisasi yang ada, untuk menghimpun anak-anak muda ini dalam komunitas-komunitas positif itu. Tantangan kita berat sekarang, Mbak. Anak-anak muda kita hari ini ya juga cukup memprihatinkan, ya. Karena memang mereka ini kalau tidak kita arahkan kepada kebaikan, maka mereka akan cenderung kepada keburukan atau paling tidak kelalaian, ya kan? Nah, maka perlu ada peran pemerintah, peran lembaga-lembaga, ya, komunitas-komunitas yang ada itu untuk menampung anak-anak muda ini supaya mereka dibentuk menjadi generasi yang kuat. Karena pada mereka itulah estafet kepemimpinan bangsa dan bahkan kepemimpinan dunia ini akan diwariskan.
Dan hari ini salah satunya itu adalah Pak Ramli yang mengambil peran Hmm, untuk membimbing ya, bisa dikatakan pemuda-pemuda itu di dua lembaga sekaligus, baik tadi di LAM maupun BKP RMI, benar ya? ya insya Allah Nah, mudah-mudahan. kalau boleh tahu nih, seperti apa sih fungsi baik dua lembaga? Mungkin Pak Ramli mau menjelaskan dari sisi LAM atau BPK PRMI ini. Nah, itu dalam membimbing para remaja dan juga yang akan tumbuh menjadi pemuda itu seperti apa? Oke, eh, Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid, kemudian Kepemudaan Lembaga Adat Melayu, ini adalah dua lembaga yang memiliki keterkaitan, ya. Karena pertama kalau kita berbicara tentang pemuda dan remaja masjid, Mm-mm. ini kita juga mengulang sejarah bahwa perubahan perbaikan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu berangkat dari masjid. Kita lihat sejarahnya Nabi itu kalau hijrah dimanapun, ya, kalau tidak ada masjid beliau membangun masjid. Karena masjid itu adalah tempat untuk membangun peradaban, ya. Nah, begitu juga dengan lembaga adat Melayu, ya. Kita kalau fokusnya kepada Melayu, kita Tanjung Pinang ini kan Melayu begitu kan. Melayu itu sangat identik dengan Islam. Ya, sangat identik. Bahkan orang-orang dulu itu kalau ada orang masuk Islam, mereka menyebutnya ada orang masuk Melayu. Saking identiknya itu, ya kan? Tapi kita saksikan pada hari ini nilai-nilai kemelayuan itu juga mengalami pergeseran, ya, karena iya kita tidak menutup kemungkinan dengan masuknya budaya baru, budaya lain, ya. Kalau budaya kita tidak kuat dia akan bergeser begitu kan. Nah, maka dua lembaga ini saya pikir memiliki keterkaitan. Pertama, dengan pemuda dan remaja masjid, kita ingin mengembalikan anak-anak muda ini agar dia dibentuk di masjid, ya. Apa yang dibentuk di masjid itu pertama terkait dengan pemahaman akidahnya. Pemahaman tentang ketuhanannya itu harus kokoh, harus kuat, ya. Dan begitu juga nanti dengan pemahaman terkait dengan ibadahnya, dengan muamalahnya, ya. Nah, pemahaman ini harus dibentuk kepada remaja-remaja kita. Tempatnya adalah masjid, gitu kan. Nah, kalau kita lihat hari ini kalau kita mau sampaikan keluh kesah begitu ya, masjid kita hari ini sangat jarang sekali diisi oleh anak-anak remaja, ya. Saya rasa yang mendengar pun juga akan sepakat. Cobalah cek di masjid kita itu, isinya adalah orang tua sama anak-anak, ya kan. Kita khawatir akan ada loss generasi di situ, yaitu generasi remaja. Dan hari ini kita lihat tempat nongkrong anak-anak remaja kita itu di kafe-kafe gitu kan, di kedai kopi, ya, di tempat-tempat strategis yang lainnya. Apa isi pembicaraannya? Oh, ini macam-macam tergantung komunitas-komunitas kecil mereka itu, ya. Mungkin yang geng motor bicara tentang motor begitu kan. Kemudian geng-geng yang lainnya bicara sesuai dengan apa yang mereka sukai begitu kan. Nah, sementara masjid ini kita khawatir dengan remaja kita pada hari ini. Nah, ini kalau kemudian tidak segera kita perbaiki, kita kembalikan kondisi ini, maka anak-anak ini yang nanti akan menjadi pemimpin di negeri kita ini dengan dangkalnya pemahaman keagamaan. Nah, ini berbahaya. Kalau dari pandangan Pak Ramli sendiri, sebenarnya apa sih yang pada akhirnya membuat para remaja tadi mulai meninggalkan masjid, lalu peran-peran mereka di masjid itu mulai hilang? Itu apa kira-kira Pak Ramli? Ya, saya pikir kita semua paham bahwa di akhir zaman ini memang tantangan kita semakin berat, itu pertama. Bahkan semua jenis kemaksiatan pada zaman-zaman Nabi terdahulu itu ngumpul di akhir zaman gitu ya. Kita mau lihat orang minum minuman keras ada, penjudi ada. Kaum Nabi Lut, laki-laki suka dengan laki-laki, perempuan suka dengan perempuan, banyak gitu kan. Yang homo, lesbi dan sebagainya itu kan. Bahkan sudah ada komunitasnya begitu kan. Yang sudah menyalahi kodrat mereka sebagai manusia. Jadi tantangan dan cobaannya memang begitu berat. Ditambah dengan era teknologi juga tidak bisa kita pungkiri begitu ya. Hari ini gadget-gadget yang dipegang oleh anak-anak remaja kita itu, saya tidak mengatakan tidak ada dampak positifnya begitu ya. Dua-duanya ada,
Tapi ketika kemudian anak-anak ini tidak memiliki pemahaman yang kuat tentang mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang haram, mana yang halal, itu yang akan menjadi penyebab nantinya gitu ya. Karena HP bisa menjadi sarana dia untuk bermaksiat. HP dengan tontonan, dengan tontonan-tontonan yang saya pikir juga banyak yang tidak mendidik begitu ya. Bahkan kalau kita mau melihat data di 2023 itu Kementerian Kesehatan menyampaikan bahwa 60% Gen Z kita ini mengalami penyakit mental. Di antaranya ada anak remaja yang membunuh neneknya gitu kan, kasus-kasus seperti itu. Kasus-kasus kayak gini kan juga berkaitan dengan, karena memang Pak Ramli sendiri memahami terkait psikologi anak karena memang merupakan seorang guru, akademisi. Itu kenapa Pak? Kenapa di era saat ini tadi bisa dikatakan Gen Z mengalami masalah kesehatan mental? Apa yang pada akhirnya membedakan tumbuh kembang anak hari ini dengan tumbuh kembang anak di masa lalu atau mungkin di era orang tua kita dulu Pak? Ya. Yang pastinya memang kalau di zaman saya tidak jumpa dengan gadget gitu ya. Saya tidak jumpa dengan tontonan saya bisa melihat oh begini cara membunuh orang begitu kan. Saya tidak melihat bagaimana ada anak-anak remaja yang kemudian membuli temannya ya sampai dipukul rame-rame begitu kan. Kasus-kasus bullying itu saya tidak saksikan itu di sini. Yang saya saksikan adalah kebiasaan tradisi orang tua yang ada di lingkungan saya pada saat itu. Nah sehingga memang salah satu pengaruh yang didapatkan oleh anak-anak kita hari ini, ya mereka bisa melihat dunia gitu loh. Bagaimana tradisi yang ada di negara-negara barat. Saya ambil contoh misalnya dalam hal berpakaian. Kita ini daerah Melayu sangat identik dengan pakaian yang menutup aurat, ya kan. Nah di mana anak-anak kita ini kemudian kok tiba-tiba pakaiannya serba tidak sesuai dengan syariat, ya karena memang mereka sudah menyaksikan mereka bisa melihat Amerika hari ini, mereka bisa melihat Inggris hari ini begitu kan. Dan pakaian yang dipertontonkan oleh orang-orang luar ya termasuk yang sudah dicontoh mungkin ya artis-artis kita hari ini ya pakaian yang tidak sesuai dengan syariat itu salah satu faktor ya. Bahkan mungkin menjadi faktor terbesar. Mereka belajar dari situ. Berikutnya adalah memang kalau kita berbicara tentang pendidikan menjadi pondasi dasar, pendidikan keagamaan generasi kita hari ini cukup lemah ya, cukup lemah. Saya tidak mengatakan lemah keseluruhan ya, karena masih ada juga anak-anak kita yang misalnya orang tuanya menyekolahkan dia di pondok pesantren gitu kan, untuk memberikan pemahaman agama yang kuat, atau orang tuanya di rumah betul-betul menjalankan fungsinya sebagai Al-Ummi Madrasatul Ula misalnya ya. Umi, ibu adalah sekolah pertama bagi anaknya yang betul-betul dia tanamkan. Tapi kan sebahagian besar orang tua hari ini ya, mereka tidak bisa menanamkan nilai-nilai pendidikan dasar yang kuat itu. Sehingga secara pemahaman generasi kita ini menjadi generasi stroberi ya, disampaikan seperti itu ya, generasi yang lemah ya, baik dari pemahaman dan sebagainya. Karena mereka tidak mendapatkan pemahaman itu dari ajaran orang tuanya. Pengawasannya juga kurang ya. Bahkan kalau kita bicara teladan ya, contoh, hari ini pun banyak orang tua yang tidak memberikan contoh kepada anak-anaknya terkait dengan pemahaman keislaman itu. Kenapa anaknya kemudian turun dengan membuka aurat? Karena ibunya juga di rumah tidak menutup aurat. Mengapa anak-anaknya tidak sholat berjamaah di masjid? Ayahnya tidak sholat di masjid, ya kan? Jadi tidak sekedar kemudian memberikan pendidikan itu secara teori untuk memahamkan, tapi bagaimana orang tua juga menjadi figur, menjadi contoh teladan. Makanya kalau kita bicara pendidikan itu ya pendidikan dari orang tua, lingkungan, sekolah, ya kan? Memilih sekolah juga menjadi bagian yang sangat penting karena di situ kita menempatkan anak kita, generasi-generasi emas itu untuk menjadi aset yang berharga. Jadi tidak sembarang juga kita memilih sekolah. Nah, ketiga hal ini juga harus memiliki koordinasi yang bagus. Orang tua dengan sekolah harus punya komunikasi, ya kan? Saya ambil contoh misalnya orang tua memasukkan anaknya di sekolah tahfiz, ya. Di sekolah dia ngafal Quran, begitu di rumah orang tuanya tidak membiasakan itu dan tidak memurojaah hafalannya, maka hafalannya akan stagnan, tidak bergerak. Tapi kalau dua-duanya bekerja sama, maka akan bagus sekali, ya. Apa yang diinginkan dari pendidikan itu akan tercapai.
Oke, itu adalah yang membedakan parenting zaman dulu Ya. ataupun mungkin di masa anak zaman dulu tumbuh dan anak hari ini tumbuh ya Pak ya? Iya, kalau tambahan kalau untuk anak dulu itu memang agak sedikit keras ya pola pendidikannya ya. Tapi dengan kerasnya itu kita merasakan perubahannya itu, ya kan? Kita bisa menjadi disiplin, ya kan? Kalau melanggar aturan kadang kita dihukum, ya. Kata orang tua kita jangan berenang, berenang juga kita itu. Itu orang tua kita kejar dengan puntung kayu gitu kan. Nah, sekarang kan nggak boleh lagi seperti itu kan. Di sekolah kadang kita terlambat dipukul sama guru. Ya memang ada plus minusnya lah ya pola pendidikan dulu dengan pola pendidikan sekarang. Tapi orang tua kita dulu bisa kita jadikan teladan, ya. Bisa kita jadikan contoh. Kalau dulu maghrib maghrib menjelang isya itu di rumah-rumah di kampung itu terdengar lantunan ayat suci Al-Quran, ya. Anak-anak belajar baca Quran, ya kan. Orang tuanya yang mendidiknya. Tapi kan beda sekarang kan dari rumah ke rumah yang kita dengarkan musik dangdut, ya kan, ya kan, musik-musik yang lain begitu kan. Nah ini sangat berbeda sekali sehingga itu sangat berpengaruh kepada anak-anak hari ini. Artinya kan mempunyai wadah positif ataupun perkumpulan yang positif itu mempengaruhi kualitas sumber daya manusia khususnya pemuda hari ini, benar ya? Saya pikir itu menjadi salah satu solusi meskipun juga selain wadah-wadah positif ini wadah negatif jauh lebih banyak ya. Iya. Tapi paling tidak kita memberikan alternatif. Pilihan ya. Ya, Oke. alternatif. Nah, tinggal bagaimana nanti wadah-wadah positif ini bisa menjadi wadah yang menarik bagi mereka. Makanya Menarik. iya, Sorry nih Pak Ramli. iya, Kemudian silakan. bagaimana Pak Ramli membuat wadah-wadah ini yang menjadi alternatif tadi Pak Ramli Iya, sampaikan karena katanya yang negatif lebih banyak lebih nih. banyak. Betul. Gimana tuh biar lebih menarik, lebih bersinar dan berkilau dibandingkan yang lainnya? Kalau kita merujuk pada ungkapan ya, kalau tidak salah saya Ali bin Abi Thalib menyampaikan ungkapan itu, didiklah anakmu sesuai zamannya, ya kan. Jadi makanya pendidikan pola orang tua dulu itu tidak bisa masuk ke anak sekarang karena zamannya berbeda, ya kan. Nah artinya mau tidak mau memang kita harus masuk kepada zaman anak-anak kita sekarang. Mereka sukanya apa? Itu yang kemudian menjadi salah satu strategi kita untuk menarik mereka. Saya ambil contoh misal beginilah, anak-anak muda kita ini kalau kita ajak dia, langsung kita ajak untuk ikut kajian ke masjid, saya yakin dia nggak datang, ya kan? Tapi kalau polanya kemudian dirubah sesuai zamannya, ayo kita ajak ngumpul di kafe, misalnya gitu ya. Iya. Ajak ngumpul di kafe, kita mulai masuk ke dunia mereka, cerita dengan cerita mereka, pelan-pelan baru kemudian kita mengarahkan pemahaman mereka. Lama-lama nanti mereka akan paham sendiri dan begitu kita ajak ke masjid, mereka akan ikut. Jadi ini tentang metode dakwah sebenarnya gitu ya, metode dakwah. Jadi kita masuk di dunia mereka, memberikan pemahaman kepada mereka, baru mereka bisa kita ajak. Jadi nggak bisa langsung kemudian, ayo datang ke masjid semuanya, nggak bisa, ya kan? Nah masjid juga harus dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas kekinian gitu ya. Misalnya dengan adanya wifi, itu sudah sangat bagus saya pikir begitu kan. Ya meskipun mungkin di awal-awal wifi digunakannya untuk macam-macam lah gitu ya. Main games. Main game gitu kan. Masih mending dia main gamenya di masjid masih terkontrol. Dia buka HP-nya di masjid masih bisa dikontrol. Dibanding dia buka HP di mana-mana tempat tidak ada orang, ya kan. Dan dia buka situs-situs yang dilarang misalnya begitu kan. Siapa yang tahu kan. Jadi paling tidak kita sudah menyediakan fasilitas itu, tinggal bagaimana nanti pengurus masjid, pengurus remaja masjid membuat kegiatan-kegiatan yang menarik di masjid itu, ya kan? Oke. Kemudian pola-pola lama juga harus ditinggalkan. Anak-anak remaja ini kan kalau dia ke masjid ya ribut tuh pastilah, anak-anak bermain di masjid tuh pastilah gitu kan. Tapi dia tidak boleh kita marah gitu ya. Karena kalau dia marah dia akan lari, tidak ke masjid dia, ya. Anak-anak ribut itu ditertibkan, tapi bukan dimarah gitu ya. Nah, kadang kan masih ada orang tua-tua kita itu yang kalau anak ribut langsung diusir dari masjid. Akhirnya dia tidak datang lagi gitu kan. Nah, ini malah bahaya kalau dia tidak datang lagi nih. Jadi kalau bicara cara tadi memang ya kita harus masuk ke dunia mereka. Apa yang mereka sukai. Mereka suka motor misalnya, ya kita masuk. Ada komunitas biker subuhan. Kan keren tuh. Anak-anak motor besar. Tapi setiap subuh nanti mereka dengan motor besar itu sholatnya di masjid mana? Di masjid. Nanti di sana ada kajian, ya kan?
masuk dalam komunitas seperti itu. Nah, seperti kami kalau di kampus kami buat komunitas pantun, ya kan? Yang suka pantun masuk dalam komunitas itu, ya kan? Melalui pantun kita berdakwah, ya. Kemudian dengan pantun bisa menjadi karya. Kami sudah ada satu buku tuh sama teman-teman itu judulnya Kepri dalam Pantun. Oke, itu salah satunya di sarana pendidikan. Ya. Nah, kalau tadi sebagai forum badan ya Badan masjid Koordinasi ya, Remaja koordinasi remaja masjid. Itu seperti apa nih dari Pak Ramli sendiri mendorong teman-teman untuk membuat program apakah yang mungkin bisa menarik? Itu program apa nih? Yang mungkin bisa jadi saat ini bisa dikatakan program unggulan. Ya. Memang kita masih baru nih Mbak ya. Kita baru di bulan puasa kemarin ngumpul-ngumpul sama kawan-kawan untuk kembali menghidupkan BKPRMI gitu kan. Ini memang berangkat juga dari keluhan kita tentang remaja. Bahkan kemarin saya ingat ketika pelatihan pengurus masjid sekota Tanjung Pinang dilaksanakan di Hotel BP kalau tidak salah. Pak Wali Kota menyampaikan di masjid itu ada orang tua dan anak-anak, ya kan. Remajanya ada sih tidak banyak. Tapi sebagian besarnya itu kita nggak tahu kemana mereka begitu kan. Begitu juga dengan kondisi maghrib menjelang isya gitu kan. Nah berangkat dari kekhawatiran seperti inilah kami coba di BKPRMI ini nanti setelah selesai penyusunan kepengurusan. Karena kita sifatnya adalah komunikasi ya. Komunikasi mungkin nanti masjid-masjid yang belum ada pengurus remaja masjidnya. Coba nanti akan kita silaturahim ke sana. Kita berikan pemahaman tentang pentingnya remaja masjid itu. Kalau memang belum ada, ayo kita bentuk. Kalau memang dalam proses pembinaannya tidak ada SDM-nya di situ, mungkin kita akan dampingi dari pengurus BKPRMI kota gitu kan, sampai nanti kepada kegiatan-kegiatan teknisnya. Nah, saya melihat juga mungkin ini berkaitan dengan kebijakan ya. Kalau di Tanjung Pinang itu mungkin Pak Wali nanti ada kebijakan wajib sertifikat bisa baca Quran ya untuk anak SD masuk ke SMP. Gitu ya. Begitu juga mungkin nanti SMP masuk SMA. Nah khusus untuk remajanya saya pikir juga perlu dibuatkan semacam sertifikat seperti itu untuk mendorong remaja ini ke masjid gitu ya. Misalnya sertifikat tuntas fikih misalnya, ya kan? Ini anak-anak remaja kita ini, saya ada jumpa mahasiswa ketika saya ajar tentang fikih toharoh, ternyata dia tidak paham bagaimana cara mandi hadas besar, ya kan? Nah, ini kan jadi satu masalah nih. Kalau usia balik itu 15 tahun, dia masuk kampus 80 tahun, 18 tahun. Ya, kalau 80 udah marhum ya. Udah marhum ya. 18 tahun berarti ada 3 tahun ternyata dia tidak suci. Nah dalam 3 tahun ini bisa jadi dia tidak beribadah, ini tidak sholat. Atau kalaupun dia sholat, jelas sholatnya tidak diterima karena dia tidak suci, tidak mandi hadas besar. Ini kan anak-anak kita ini bisa jadi dia tidak paham fikih karena tidak diajarkan di rumahnya. Atau katakanlah mungkin dia sekolahnya di sekolah umum begitu ya. Pernah diajarkan tentang fikih toharoh tapi mungkin jasadnya hadir, ruhnya entah kemana-mana misal begitu kan. Ya kan? Ini baru satu yang kita jumpai seperti itu, bisa jadi banyak yang seperti itu. Nah, maka bagaimana anak-anak remaja ini ada ininya lah ya, ada pilihan lah supaya semuanya tidak ke kafe maghrib menjelang isya itu. Ketika ada kewajiban sertifikat ini dari pemerintah misalnya begitu kan, maka di masjid itu setiap maghrib menjelang isya anak-anak remaja akan ada di masjid untuk ikut belajar fikih tadi gitu kan. Nanti dikeluarkan sertifikat itu. Sehingga nanti dari SMP mau masuk SMA, mereka wajib punya sertifikat bahwa mereka sudah belajar fikih dan mereka sudah tuntas tentang fikih, baik itu fikih toharah tadi, ya, termasuk nanti penyelenggaraan jenazah, gitu kan, mereka sudah bisa. Ini juga jadi satu problema ini. Orang tuanya meninggal dunia, anaknya nggak ikut sholat jenazah, ya kan? Ternyata dia tidak tahu tata cara tentang sholat jenazah. Ini kan masalah nih, orang tuanya meninggal, dia tidak ikut sholat jenazah. Harusnya dia yang jadi imam sholat jenazah ayahnya. Kan bicara tentang fikih juga begitu kan. Maka kalau program itu dibuat setiap maghrib menjelang isya itu, maka ini anak-anak remaja kita back to masjid, ya kan? Kembali ke masjid, ya. Nah kalau anak-anak remaja sudah kembali ke masjid,
kita sampaikan tentang materi fikih itu, maka pasca itu mereka sudah paham tentang fikih. Selesai beban dan tugas kita. Nah, tapi Pak, kalau seandainya ternyata memang tidak banyak yang sadar betapa pentingnya yang hal tadi, apa kekhawatiran Pak Ramli ke depannya? Kekhawatiran pertama begini, bahwa ar-rijalu qawwamu 'alan nisa gitu ya. Laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita. Nanti dia akan menjadi ayah. Dia akan menjadi imam. Bayangkan kalau ayahnya tak bisa sholat, menikah dia kan, punya anak nanti akan seperti apa tuh? Dia jadi imam, tak bisa membimbing istrinya. Padahal istrinya itu menikah supaya ada pembimbing. Bukan perusak kan, bukan penghancur. Nah, kalau generasi remaja ini kemudian tidak dibentuk dengan hal-hal yang saya sampaikan tadi, nah kekhawatirannya itu nanti ketika mereka menjadi orang tua, mereka akan kelabakan, ya, menikah setahun punya anak, punya tanggung jawab untuk mendidik anak. Anak ini mau diarahkan kemana? Mau dijadikan apa, itu kan orang tua menjadi madrasatul ula, sekolah pertama bagi anak-anaknya itu, ya kan? Makanya kalau kita bicara data hari ini di pengadilan agama itu, kasus perceraian itu kan banyak 17 sampai 25 usianya, ya kan? Nah, ini ya usia-usia remaja yang saya pikir tadi tidak matang dengan pemahaman yang lengkap terkait dengan mengapa kita harus berkeluarga. Apa yang harus kita persiapkan sebelum berkeluarga. Kedua, mereka juga akan menjadi pemimpin bangsa, pemimpin negeri ini. Ada yang jadi bupati, wali kota dan seterusnya kan. Kalau tidak dibarengi dengan pemahaman agama yang kuat, jadi pemimpin, sekarang saja kita sudah mengeluh dengan kasus korupsi yang luar biasa kan. Akhlak ya Pak, balik lagi ya. Iya, karena tidak tahu dia mana hak dia, mana hak orang, ya kan. Jadi pemimpin itu tugasnya berat, tapi dia santai saja hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Sehingga mau jadi apa bangsa kita ini dengan calon-calon pemimpin seperti itu, ya kan. Nah, bahkan Umar bin Khattab itu ketika akan memilih gubernur, ya, itu yang dia lihat pertama adalah sholatnya. Kalau sholatnya bagus, jadi gubernur dia. Alasannya kenapa? Dengan Allah dia taat, apalagi dengan saya kan. Tapi kalau sholatnya saja dengan Allah dia tidak taat, apalagi dengan saya. Jadi tolak ukurnya ketaatan kepada Allah, dan itu berangkat dari pemahaman yang benar, ya kan. Masih banyak lagi kekhawatiran kita yang lain tentang generasi-generasi kita ini, begitu kan. Nah, kemudian mungkin Pak ini, kemudian apa harapan Pak Ramli kepada generasi muda ini Pak? Harapan saya kepada generasi muda, ini kepada anak-anak muda kan, karena kita pernah muda juga dan sekarang memang masih muda juga. Iyalah. Ini namanya gerakan menolak tua namanya. Jadi pesan untuk anak muda bahwa pada hakikatnya kita di muka bumi ini, kita hidup sendiri, lahir sebagai diri kita sendiri, kita berperan sebagai diri kita sendiri, dan nanti kita akan mempertanggungjawab semuanya di hadapan Allah juga sendiri. Tapi yang harus kita ingat bahwa setiap kita memiliki potensi yang sudah Allah bekalkan sejak kita lahir. Jadi sebenarnya nggak ada manusia yang bodoh, nggak ada yang jahat sebenarnya. Semua potensi itu sudah ada. Tinggal bagaimana potensi yang Allah berikan itu mampu kita kelola dengan baik, sehingga dia muncul menjadi satu energi positif bagi kita untuk menjadi manusia yang baik bagi manusia yang lain, untuk menjadi insan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk anak-anak muda, jangan sia-siakan masa muda kita, ya. Masa muda itu tidak lama. Jadi kalau masa muda itu sudah habis dengan kesia-siaan, maka jangan berharap banyak dengan masa tua, karena masa tua itu hanya menunggu sakitnya saja. Penyakit sudah mulai banyak, beban hidup sudah mulai banyak, fokus ngurus anak, keluarga dan sebagainya. Maka selagi muda inilah kita mengukir prestasi. Karena sejarah juga mencatat, misalnya kita ambil contoh Muhammad Al-Fatih itu di 21 tahun, dia sudah mampu menaklukkan Konstantinopel, ya kan? Dan menaklukkan Konstantinopel itu juga sudah banyak dilakukan oleh panglima perang sebelumnya, tapi tidak pernah bisa. Bisanya ketika di zamannya Muhammad Al-Fatih. Kenapa bisa? Karena ternyata di usia muda Muhammad Al-Fatih itu yang paling dia jaga adalah kedekatan dengan Allah. Ya. Muhammad Al-Fatih itu dia tak pernah meninggalkan sholat wajib, tidak pernah meninggalkan sholat sunnah qobliyah, tak pernah meninggalkan qobliyah ba'diyah, tidak pernah meninggalkan sholat tahajud.
Maka ternyata kemenangan yang kita dapatkan dalam kehidupan ini karena kita betul-betul menjaga kedekatan kita kepada Allah. Jadi syarat menang itu harus dekat dengan Allah, ya kan? Maka untuk anak-anak muda, kalau kita ingin berhasil merealisasikan cita-cita dan mimpi kita, membahagiakan orang tua kita, ingin menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang, tidak saja dunia tapi juga di akhirat, maka isi fikriah kita dengan pemahaman dasar Islam yang kuat, lalu kemudian bangun kedekatan kita dengan Allah, ya. Sehingga kemudian dengan itu kita juga akan menjaga hablum minannas kita, hubungan bermasyarakat, ya, dengan berorganisasi gitu ya. Maka insya Allah hidup kita akan aman itu. Ya, dunia dapat, dengan manusia baik, dengan Allah juga clear ya ibadah kita. Maka insya Allah 63 tahun ya usia kita, standar Rasulullah itu. Usia umat akhir zaman itu tidak lebih dari 60 sampai 70 tahun. Maka usia itu akan menjadi usia yang membuat kita tidak menyesal. Ya kan? Nah, di akhir podcast ini mungkin Bapak ada pesan atau hal yang ingin disampaikan, atau mungkin boleh juga ditutup dengan pantun, silahkan Pak Ramli. Kalau pantun kayaknya pasti tutup pantun. Gitu ya. Ya, untuk pesan saya terakhir ya, closing statementnya bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita ini tentunya kita hadir di muka bumi ini tidak hadir begitu saja. Ada alasan latar belakang yang membuat kita hadir di muka bumi ini. Salah satu rujukan kita adalah di surah Az-Zariyat ayat 56, Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Dan itu adalah alasan kenapa kita sampai hadir di muka bumi ini. Maka usia kita ya, termasuklah usia prioritas kita itu usia muda, harus betul-betul kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, karena itu tujuan kehidupan kita. Tapi kalau itu tidak kita lakukan, maka sebenarnya kita sedang keluar dari tujuan hidup kita. Kalau sudah seperti itu, apa gunanya kita hidup, ya kan? Kata Buya Hamka, kalau hidup hanya sekedar hidup saja, monyet di hutan juga hidup. Nah, berarti kalau kita hidup tidak dengan beribadah tadi, Buya Hamka bahkan menyamakan kita dengan monyet. Dengan hewan yang hanya memikirkan makan, hanya memikirkan nafsu seksnya saja, ya kan? Hanya memikirkan kesenangannya saja, ya. Sehingga hidup ini menjadi tidak berarti. Oleh karena itu terakhir, ini pantun penutupnya ini. Untuk pendengar, kalau kata pepatah itu kan tak ada gading yang tak retak. Ini yang berbicara juga belum tentu lebih baik begitu kan? Tak ada manusia yang tidak pernah salah. Tak ada gading yang tak ada gading yang tak retak, tak ada tuyul yang tak botak. Mohon maaf ibu dan bapak, maklumlah kita ini masih budak-budak gitu kan. Duduk sendirian menanti kekasih dinanti sudah pun kawin. Barangkali cukup sekian, terima kasih. Insyaallah jumpa lagi di podcast yang lain. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Ramli atas waktunya hari ini, dan pantunnya tadi pada saat closing sangat menarik ya Pak. Kita tunggu gitu. Bapak di perbincangan selanjutnya. Sukses dan sehat selalu. Amin, makasih juga Mbak Yuli.